Selanjutnya needle holder. Jadi ada beberapa yang masih bingung nih bedanya needle holder dengan hemostat. Nah, needle holder itu fungsinya untuk menjahit luka karena dia memegang jarum. Ini itu needle holder. Jadi yang digunakan untuk memegang jarum itu adalah needle holder, bukan hemostat. Nah, ini perbedaan hemostat dan needle holder karena bentukannya sama, jadi memiliki perbedaan. Untuk yang hemostat itu atau arteri clamp, dia paruhnya itu lebih tipis dan panjang. Nih, paruhnya lebih tipis dan panjang dibandingkan dengan needle holder. Kalau needle holder itu paruhnya nggak tipis, tapi dia lebar dan nggak terlalu panjang. Dan ujungnya itu membulat. Kalau ini ujungnya membulat tapi lebih runcing daripada yang needle holder. Kemudian kalian perhatikan dalamnya. Kalau needle holder itu permukaan bagian dalamnya paruhnya pendek, berlekuk dan menyilang nih. Jadi bentukan guratan di daerah dalamnya itu menyilang kayak gini. Beda dengan hemostat atau arteri clamp yang bentukan guratan bagian dalamnya itu paralel. Ini sedangkan hemostat memiliki alur paralel yang tegak lurus terhadap sumbu panjang instrumen. Tuh, itu perbedaan yang kedua. Selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah kalian perhatikan pada needle holder itu ada celah pada slot ini. Ada celah pada slot di sini yang digunakan untuk melepaskan jarum dengan tekanan ringan secara mudah. Beda dengan hemostat atau arteri clamp yang tidak ada celah atau slotnya. Sehingga kalau hemostat memerlukan manuver khusus untuk melepaskan sesuatu. Oke, itu perbedaan needle holder dan hemostat. Selanjutnya ini cara memegang hemostat maupun needle holder yang benar, yaitu meletakkan ibu jari di salah satu cincin handle dan jari manis di cincin lainnya. Jari-jari lainnya dilengkungkan di sekitar bagian luar cincin di sini. Untuk jari tengah dan jari kelingking itu di sekitar-sekitarnya. Kemudian untuk ujung jari telunjuk ditempatkan pada shank atau sedikit lebih ke depan untuk kontrol instrumen yang lebih baik. Selanjutnya adalah scissors atau gunting. Scissors itu ada dua macam, yaitu gunting jahitan dan gunting jaringan lunak. Nah, untuk gunting yang paling umum digunakan untuk memotong jahitan atau af jahitan atau angkat jahitan, namanya adalah standar suture scissors. Gambarannya yang ini. Ini untuk memotong jahitan atau af jahitan, itu standar suture scissor. Kalau yang Goldman Fox, Lagrange itu sama Metzenbaum itu digunakan untuk memotong jaringan lunak. Ini, jadi gambaran ini sama ini itu digunakan untuk memotong jaringan lunak. Yang Lagrange, gambaran yang B ini, kalian perhatikan ujung guntingnya itu sempit dan blade-nya itu tajam. Digunakan untuk menghilangkan jaringan gingiva yang berlebih. Sedangkan yang Metzenbaum, yang ini, itu guntingnya tumpul, cocok untuk membedah dan merusak mukosa dari jaringan lunak di bawahnya. Gunting dipegang dengan cara yang sama seperti needle holder. Nah, selanjutnya adalah towel clamps. Towel clamps atau towel clamp itu untuk mengencangkan duk steril atau mengencangkan polybib dan sebagainya yang menutupi dada dan kepala pasien, serta mengamankan suction bedah. Jadi nanti suction bedah kalian itu kalian masukkan di area towel clampnya tadi supaya suctionnya itu nggak jatuh ke bawah, gitu. Makanya ditaruh di daerah towel clamp. Ini adalah set instrumen yang digunakan untuk pencabutan pada kasus sederhana. Pertama adalah kita butuh lokal anestesi, bisa pakai siring, needle ampul, atau bisa pakai cytojack. Lalu ada Frere elevator, nih Frere elevator. Kemudian retraktor or mouth mirror, nih jadi untuk meretraksi pipi. Lalu ada extraction forceps, ada tangnya, tang yang digunakan untuk pencabutan. Ada surgical or anatomic pincet, nih. Ada elevator, beamnya. Kemudian ada kasa, periapical curette, suction tip. Lalu ada towel clamp di sini, lalu ada needle holder. Itu kalau butuh suturing. Nah, selanjutnya ada benang jahit. Benang jahit itu ada dua, yaitu benang jahit yang resorbable sama yang non-resorbable.
Kalau benang jahit yang resorbable itu diserap setelah waktu tertentu, biasanya bertepatan dengan penyembuhan luka, kayak 7 hari atau 14 hari, kayak gitu, dia bisa diserap. Terbuat dari jaringan yang vital, kayak kolagen, fascia, krom, atau bahan sintesis yang lainnya. Jenis jahitan ini digunakan untuk flap dengan sedikit ketegangan. Jadi kalau pakai jahitan resorbable itu nggak boleh terlalu kencang jahitnya, karena kalau jahitnya terlalu kencang bisa terbentuk suatu keloid karena benang jahitnya dapat diserap. Jadi nanti numpuk. Jadi kalau pakai benang jahit yang resorbable itu jahitnya nggak boleh terlalu kencang. Biasanya pada pasien anak-anak, pasien dengan cacat mental, dan umumnya untuk pasien yang tidak dapat kembali ke klinik untuk melepas jahitan. Itu bisa pakai jahitan yang resorbable atau jahitan yang bisa diserap. Kemudian ada jahitan yang non-resorbable. Dia tetap berada di jaringan dan tidak diserap, tetapi harus dipotong dan dilepas sekitar 7 hari. Nah, dia dibuat dari bahan alami, misalnya sutra bedah, monofilamen, atau multifilamen yang paling sering digunakan karena harganya yang murah dan memiliki kemampuan yang memuaskan untuk mengikat simpul. Ya, jenis jahitan yang non-resorbable ini sifatnya terdapat dalam kemasan yang steril, jadi benang jahitnya itu udah steril. Ditambah dengan adanya jarum, biasanya di sana udah terpasang di benangnya itu. Nah, ini gambarannya, gambaran benang yang resorbable dan gambaran benang yang non-resorbable. Nah, selanjutnya adalah needle atau bentuk jarum. Bentuk jarum itu tersedia dalam bentuk, diameter, tampilan penampang, dan ukuran yang berbeda. Masing-masingnya terbuat dari stainless steel, merupakan bahan kuat dan fleksibel. Jarum itu sifatnya sekali pakai aja, yang atraumatik atau tidak menimbulkan trauma yang berlebihan, dengan benang yang sudah terpasang di ujung posteriornya. Nah, ini tipe-tipe jarum, ada yang bentukan round taper kayak gini. Dia bentukannya bulat, kemudian ujungnya itu runcing, round taper. Lalu ada bentukannya yang oval taper, bentukannya ya oval. Lalu ada yang cutting edge, ya, bentukan segitiga cutting edge, sama yang reverse cutting edge atau segitiga terbalik. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Untuk jarum dengan tampilan penampang yang bulat atau oval, itu sifatnya atraumatik atau tidak menimbulkan trauma yang berlebihan, terutama digunakan untuk menjahit mukosa tipis, kayak misalnya gingiva, bibir bagian dalam, pipi, kayak gitu. Itu bisa pakai pipi bagian dalam rongga mulut, itu bisa pakai yang penampang bulat. Kerugiannya adalah karena dia penampangnya bulat, kadang-kadang perlu tekanan yang besar. Makanya dia dipakai pada mukosa yang tipis, karena kalau mukosanya tipis, dia tidak memerlukan tekanan yang besar. Dapat membuat penjahitan luka lebih sulit pada daerah-daerah yang ketebalan jaringannya itu cenderung lebih tebal, kayak gitu. Jadi dia digunakan untuk menjahit mukosa yang tipis. Nah, kemudian untuk jarum segitiga, karena dia itu cutting edge, jadi di sisi sini itu dia melakukan cutting, sini dan sini juga. Makanya jarum bentukan segitiga itu lebih disukai dan lebih tajam, digunakan untuk menjahit jaringan yang tebal. Contohnya adalah bibir bagian luar, kulit, dan sebagainya. Itu bisa pakai jarum bentukan segitiga ini. Tuh, ketika digunakan untuk menjahit mukosa yang tipis, maka kehati-hatian dalam perawatan diperlukan karena dapat merobek jaringan. Jadi kalau misalnya untuk menjahit rongga mulut, lebih baik pakai yang penampangnya bulat aja supaya dia atraumatik atau tidak menimbulkan trauma yang berlebihan.